warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin ada menyebutkan bahwa motivator terbaik sesungguhnya ada dua. Jadi ada motivator terbaik untuk kita manusia ini, dua hal yang paling baik untuk bisa dijadikan motivator bagi kita. Yang pertama katanya cinta. Cinta adalah salah satu motivator terbaik untuk manusia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau sudah cinta melekat, apapun bisa dibuat. Seseorang bisa nekat kalau sudah cinta melekat. Siti Khadijah, istri Rasulullah itu, dengan usia yang lebih tua dari Rasulullah, pernah naik ke bukit bersusah payah menemui Rasulullah yang ketika itu berada di Gua Hira. Bukit terjal dia daki, panas terik dia rasakan untuk menemui sang tokoh yang dicintainya, suami yang dicintainya yang sedang ada di Gua Hira itu. Kalau tidak karena cinta, Siti Khadijah tak sanggup menaiki bukit itu. Tapi karena cinta yang begitu dalam kepada Rasulullah, resiko apapun yang terjadi dia hadapi. Kita pun demikian. Karena cinta kita kepada istri dan anak kita, yang perempuan cinta kepada suami dan anaknya, maka apapun bisa kita lakukan untuk melindungi, merawat, mengasihi orang-orang yang kita cintai itu. Hujan, panas, badai, topan dan sebagainya kita akan hadapi manakala kita harus melakukan sesuatu demi anak dan istri kita. Ibu-ibunya demi anaknya. Ibu-ibu merawat anaknya sejak dilahirkan tentu karena cinta kepada anak itu. Jadi kalau sudah cinta datang, kita termotivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi orang yang kita cintai itu. Kita bekerja dari pagi sampai sore, dari pagi bangun, tidur, bersiap-siap, kemudian di jalanan dengan macet dan sebagainya, barangkali di jalanan ketemu orang-orang yang tidak kita sukai, terjadi insiden dan sebagainya, marah dan sebagainya, harus mengebut karena mengejar waktu, karena kalau terlambat dipotong uang makan. Itu semua pasti karena cinta kepada anak dan istri. Kita mau cepat sampai di kantor supaya jangan terlambat, tidak dikurangi penghasilan kita, karena itu bermanfaat buat anak istri kita. Dan apa yang kita lakukan itu berdasarkan cinta kepada keluarga kita itu adalah jihad kita untuk anak istri kita, untuk keluarga kita. Manakala kita kecelakaan di jalan, meninggal dunia, mati syahid kita itu, karena kita berangkat dari rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, akan mencari nafkah untuk kepentingan keluarga kita. Jadi Imam Ghazali tidak salah menyebutkan bahwa motivator terbaik
untuk kita manusia ini adalah salah satunya rasa cinta itu. Oleh karenanya cintailah keluarga kita, cintailah diri kita, cintailah pekerjaan kita. Karena di sana terdapat penghidupan kita. Kalau kita bekerjanya sesuka hati kita, masuk suka hati, kemudian mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sesuka hati kita, tidak ikut aturan, masih diragukan cinta pekerjaannya itu. Masih diragukan seseorang itu benarkah dia cinta pekerjaannya, diragukan kalau dia bekerja tidak sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dengan bekerja yang tidak sungguh-sungguh itu bisa berakibat tidak baik buat dirinya, tidak baik buat keluarganya. Dia bisa ditegur atasan, dapat peringatan, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk diberhentikan. Berarti cintanya belum sungguh-sungguh kepada keluarga, kepada dirinya, dan cinta kepada pekerjaannya itu. Motivator kedua terbaik menurut Imam Ghazali selain cinta adalah puasa. Ternyata puasa ini menjadi motivator terbaik buat kita manusia untuk melakukan yang lebih baik dan lebih baik. Untuk menjadi baik, puasa ini bisa menjadi motivator. Kita hari ini berpuasa, makan sahur pukul 4 lebih barangkali, imsak pukul 4 sekian. Nanti pukul 18.33-an kita baru dibolehkan untuk makan minum, membatalkan puasa itu. Bisakah kita siang hari di ruangan kita nggak ada orang, kita minum makan? Bisa. Nggak ada yang tahu kawan-kawan kita. Kita makan saja di ruangan, diam-diam, kemudian kita pura-pura berpuasa. Tapi itu tidak kita lakukan. Karena puasa itu sesuatu yang memotivasi kita untuk kita berupaya tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu. Kalau orang lalai dalam sholat, meskipun itu tidak baik, tidak boleh, selalu kita temukan. Tapi kalau orang pura-pura berpuasa, sudah berpuasa kemudian dia diam buka puasa, hampir nggak kita ketemukan itu. Kalau puasanya sungguh-sungguh, puasa itu mendorong yang bersangkutan untuk melakukan hal-hal yang baik, lebih baik, dan lebih baik. Puasa ternyata, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, ternyata membuat kita menjadi, kalau tadinya nggak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Sikit-sikit bacalah bulan Ramadan ini. Yang tadinya nggak pernah tahajud malam, menjadi bisa tahajud, karena harus bangun sahur, sebelum sahur tahajud dulu. Yang tadinya nggak pernah sholat rawatib, sholat sunat mengiringi sholat wajib, menjadi kita kerjakan, karena pahalanya pun besar, bahwa pekerjaan amal ibadah yang sunnah itu diberi ganjaran seperti ibadah wajib. Yang tadinya nggak pernah habis sholat isya, assalamualaikum, pergi, sekarang tidak lagi, kita tunggu tarawih, ada tarawih lagi, ada tadarus, ada mendengarkan tausiah. Itu semua adalah hal-hal yang kita lakukan karena didorong oleh puasa yang kita jalankan. Termotivasi kita untuk menambah amal ibadah kita. Termotivasi kita untuk menahan, tidak melakukan apa yang bisa membatalkan, terlebih yang mengakibatkan dosa untuk kita. Kita stop. Puasa itu mampu menyetop kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Maka tak salah Imam Ghazali mengatakan puasa adalah motivator terbaik kedua
untuk umat manusia, karena dari puasa itu kita bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berdampak baik buat diri kita. Yang tadinya jarang-jarang sedekah menjadi rajin bersedekah, mungkin meskipun sedikit. Yang tadinya barangkali suka menyinggung perasaan orang, sudah tahan diri. Banyak hal yang kita kerjakan atau tidak kita kerjakan yang intinya adalah untuk memperbaiki kualitas diri kita, kualitas ibadah kita. Maka benarlah bahwa motivasi atau motivator terbaik manusia itu menurut Imam Ghazali cinta dan puasa, saum. Sekarang Bapak Ibu terpulang kepada kita. Apakah puasa yang sudah kita jalankan 26 hari sampai hari ini telah mampu merubah kita, telah benar menjadi motivator terbaik diri kita? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah yang selama ini kita nggak pernah tahajud, adakah kita tahajud di bulan Ramadan? Kalau belum sama, berarti belum termotivasi. Apakah yang tadinya nggak pernah sedekah menjadi sedekah, atau sedekahnya sedikit menjadi lebih banyak? Kalau belum, sama saja, berarti belum termotivasi. Apakah sholat-sholat pekerja atau ibadah-ibadah sunnah kita lebih banyak dari sebelumnya? Yuk, mari kita kaji diri kita. Kita renungkan. Di hari ke-26 ini tinggal 3 hari lagi, besok 27, 28, 29. Insya Allah kayaknya puasanya 29 hari ini. Habislah Ramadan ini, dan Bapak Ibu Saudara-saudara, belum tentu kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada seorang pun dari yang hadir ini yang bisa menjamin bahwa nanti sajalah aku bersedekah lebih banyak, aku belajar Quran, aku sholat tahajud dan sebagainya di Ramadan tahun depan sajalah. Jangan pernah berkhayal, bercita-cita apa seperti yang saya sebutkan tadi. Sebab tidak satu pun yang tahu mau bisa memastikan bahwa kita ketemu bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Oleh sebab itu, yuk, tinggal 3 hari lagi. Manfaatkan sebaik-baiknya 3 hari ke depan, seakan-akan kita tidak akan ketemu Ramadan tahun depan. Seakan-akan kita tidak ketemu tahun depan dengan Ramadan ini. Kalau selama ini kita masih merasa belum dengan sungguh-sungguh bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, segeralah tunjukkan rasa syukur kita. Aktivitas kita itu mencerminkan bentuk rasa syukur kita dari apa yang selama ini kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita misalkan ada seorang yang selama ini nggak pernah menyelam ke dasar laut. Pada satu kesempatan dia diberi kesempatan untuk menyelam, mengambil mutiara di dasar laut sana. Disediakan alat-alat penyelaman, oksigen dan sebagainya, yang oksigen itu akan habis dalam waktu 60 menit. Dia ditugasi untuk mengambil mutiara di dasar laut. Maka dia pelajari bagaimana tata cara menyelam, bagaimana menggunakan oksigen, bagaimana agar bisa turun sampai ke dasar dan kemudian bisa naik lagi. Menyelamlah dia sampai di bawah laut. Dia lihat indah sekali di bawah laut itu, ikan-ikan, binatang laut indah. Asik dia menikmati keindahan itu.
asik menikmati keindahan binatang-binatang laut dan sebagainya, terumbu karang dan sebagainya. Dia tengok waktu, tinggal 15 menit lagi oksigen habis. Mutiara belum dia dapat. Belum dia lihat mutiara. Karena 15 menit lagi waktunya, buru-buru dia cari. Dia ambil semua yang ada di bawah itu. Dan dia nggak tahu bagaimana cara mengangkatnya ke atas, karena itu dia tidak pelajari. Tapi akhirnya dengan sembarangan dia ambil saja, yang penting barangkali ada mutiara di situ, dia ambil, dia naik ke atas. Waktunya pas 60 menit dia sampai di atas. Karena kalau terlambat dia tak bisa bernapas di bawah air. Dia naik ke dasar, ke daratan, dia buka karung pengangkat lumpur tadi di bawah, dia cari mutiara. Dia lihat di atas, dia serak di atas, tidak ada satu mutiara pun. Yang dia dapat cuma keindahan laut dengan binatang-binatang laut itu, tapi apa yang menjadi tujuan dia mengambil mutiara itu tidak dia dapatkan. Jangan sampai puasa kita pun seperti itu. Kita nikmati keindahan bulan Ramadan ini, senang kita di Ramadan ini, tapi kita di ujung Ramadan nanti tidak mendapatkan apa sesungguhnya yang ingin didapat dari momentum Ramadan itu. Bahwa ayat surat Al-Baqarah 183 sudah jelas menyatakan bahwa kepada kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Orang-orang dulu rupanya puasa juga. Untuk apa? La'alakum tattaqun. Dengan berpuasa itu insya Allah kita bisa dikategorikan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tergantung kita. Saya katakan tadi bahwa bertambah tidak apa yang menjadi selama ini kita tadinya nggak bisa baca Quran menjadi bisa, tadinya kurang lancar menjadi lebih lancar, tadinya kurang paham maknanya menjadi paham maknanya. Meningkatlah dari yang sebelumnya. Kalau belum ada peningkatan, saya khawatir seperti penyelam tadi kita, bahwa kita cuma dapat keindahan Ramadan itu, berlapar-lapar kita, berhaus-haus kita, menahan makan dan minum, tapi yang kita dapat adalah lumpur, bukan mutiara. Yuk, 3 hari ini kita manfaatkan. Saya masih menaruh harapan untuk kita semua, mulai dari diri saya sampai seluruh jajaran di UMN, tidak boleh ada orang UMN yang tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran. Kalau ada pegawai atau dosen UMN yang tidak bisa baca Quran, sudah dipastikan dia tidak memanfaatkan momentum Ramadan tadi. Nggak bisa Ramadan itu menjadi motivator dirinya untuk belajar baca Quran. Padahal kita baca Al-Quran di bulan Ramadan nilainya lebih dari kalau kita baca di luar Ramadan. Betul ya Pak Ustaz? Hari ini kita ingin evaluasi bahwa yuk sekali lagi 3 hari lagi nih, kalau masih belum yang 27 itu belum kita sentuh Al-Quran, saya menghimbau sentuh Quran itu. Habis sholat subuh baca Quran, atau setelah tarawih sebelum tidur baca Quran. Yang belum bisa baca menjadi bisa, yang belum lancar menjadi lebih lancar, yang belum memahami maknanya baca makna dan terjemahannya, sehingga kita tahu bahwa sesungguhnya warisan Rasulullah Al-Quran dan hadis itu yang mana sih yang bisa menjadi pedoman hidup. Baca itu, bahwa pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita. Dan manakala kita berada di bulan Ramadan itu, kita wajib melaksanakan puasa. Itu makna dari surat yang dibaca tadi. Kalau kita bepergian, boleh tak puasa. Kalau kita sakit, boleh tak puasa, tapi wajib diganti.
Di situ bunyinya seperti itu. Betul ya saudara? Dan kalau itu kita lakukan, diharapkan kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur. Jadi kita puasa itu salah satu tujuannya adalah supaya kita jadi orang yang tahu bersyukur. Pak Apri baca Qurannya belum lancar, betul ya? Apakah masih ada orang yang di antara kita yang belum lancar baca Quran? Pasti masih ada. Saya menghimbau diri saya dan kita semua, yuk jangan malu belajar Al-Quran. Jangan malu. Saya maupun sudah mau 60 tahun masih belajar Quran. Saya tiap malam Kamis dan malam Senin saya panggil guru. Saya belajar Quran, belajar tajwid. Nah gitu. Ngapain kita malu? Kalau memang kita tidak bisa, mau bisa ya belajar. Tidak pandai, mau pandai ya belajar. Nggak ada bisa orang jadi pandai dan bisa kalau nggak belajar. Ketahuanlah bahwa si Apri jarang baca Quran, betul? Betul. Kita tidak bermaksud mempermalukan si Apri, enggak. Tapi inilah gambaran bahwa belum menjadi motivator. Ya Pri, belum ya Pri ya? Belum. Jadi saya berharap Bang Apri jadikan 3 hari ini coba belajar, perlancar baca Quran. Habis subuh jangan tidur, buka Quran, baca Quran. Pahami maknanya. Tadi 185 Al-Baqarah tadi ujungnya bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Penting bersyukur. Ternyata syukur itu penting. Apa sih syukur itu? Apa sih syukur? Semalam, beberapa hari yang lalu kita buka puasa. Ada yang diberi kenang-kenangan kain sarung, ada ya? Ada. Pak Tino dapat kain sarung dia. Dapat kain sarung, kenang-kenangan dari UMN lah. Kemudian sarung itu dia bawa pulang. Dia bersama temannya. Di tengah jalan, dia lihat ranum-ranum mangga seseorang yang dia lewati. Buah mangga ranum, banyak yang masak-masak. Kepingin dia buah mangga itu. Dia ambil mangga itu oleh Pak Tino, dia bungkus pakai kain sarung yang dia bawa tadi dari UMN tadi. Dia bungkus, dia bawa pulang. Menurut kita Pak Tino bersyukur nggak itu? Hah? Oke. Pak Tino bawa pulang sarung. Sampai rumah dia buka, dia sholat 2 rakaat, dia pakai sarung itu. Allahu Akbar, dia sholat, dia pakai kain sarung tadi. Pak Tino masuk kategori bersyukur apa tidak? Oke. Berarti bersyukur adalah ketika kita memanfaatkan apa yang kita dapatkan untuk menjadi kita lebih baik dan tidak mengecewakan yang memberi. Sebab kalau dia gunakan untuk membungkus mangga curian tadi, yang memberinya kecewa, yang memberi kain sarung tadi kecewa. Ya, Pak Tino saya beri kain sarung bukan untuk itu. Ternyata dia gunakan untuk sholat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang memberi kain sarung itu. Gunakanlah ini untuk keperluan Pak Sutikno, menambah amal ibadahnya, dan memang sarung gunanya untuk ibadah. Berarti bersyukur itu adalah ketika kita bisa menempatkan sesuatu, menggunakan sesuatu pada tempatnya dan membawa manfaat menjadi lebih baik kita akibat apa yang kita dapat itu. Kalau kita dikasih topi, kita pakai di kepala, tidak untuk di kaki. Karena memang tempat topi itu di kepala. Jadi syukur adalah ketika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menggunakannya untuk tujuan menjadikan diri kita lebih baik
dan tidak mengecewakan si pemberi. Tadi ayat Al-Baqarah 185 tadi menyuruh kita puasa agar kita adalah orang-orang yang tahu bersyukur. Sudahkah kita bersyukur? Mari kita tanya hati kita masing-masing. Benarkah kita sudah bersyukur? Termasukkah kita hamba yang la'alakum tashkurun? Yuk mari kita renung. Sejak kita dilahirkan oleh ayah dan emak kita, dilahirkan oleh emak kita, dididik, dibesarkan, disekolahkan, tumbuh remaja, menjadi pemuda, pemudi, berumah tangga, mulai gelar sarjana, S1, S2, doktor, bahkan ada yang guru besar. Perjalanan itu tadi, sudahkah membuat kita bersyukur? Kewajiban kita untuk bersyukur. Jadi tadi puasa tadi 185 Baqarah, bahwa kalau kita berpuasa itu menjadi salah satu cara kita disuruh Allah, cara kita bersyukur. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena lain sakartum la azidanakum walain kafartum inna azabi lasadid. Kalau kalian bersyukur, ku tambah, kata Allah. Ku tambah. Pak Tikno, kalau Pak Tikno saya kasih jabatan menjadi direktur pasca, kemudian direktur pasca itu menjadi lebih baik, bekerja sungguh-sungguh, amanah dijalankan, pastilah saya paling tidak berterima kasih kepada Pak Tikno. Sebagai pimpinan saya berterima kasih, dan kemungkinan bisa bertambah. Jadi kalau kita bersyukur, Allah menjanjikan menambah. Kalau kita tak bersyukur, inna azabillah syadid. Pedih. Azab Allah itu pedih. Nah, itu ya. Jadi bahwa puasa tadi, ini kan masih cerita puasa nih. Puasa menjadi motivator kita untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik, semakin dekat, dan cara Allah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersyukur. La'alakum tashkurun. Kenapa harus bersyukur? Karena ku tambah kalau kalian mau bersyukur. Ku tambah. Apa saja? Kesehatan ditambah. Rezeki ditambah. Kolega, kawan baik, saudara ditambah. Kebahagiaan ditambah dalam berbagai bentuk. Keluarga sehat-sehat, selamat, bahagia, tidak ada masalah, itu bahagian daripada rezeki. Jangan pernah berpikir bahwa rezeki itu adalah money. Gak ada rezeki hari ini, sudah capek lama bekerja pun gini-gini aja, gak naik-naik gaji, gak ada rezeki. Jangan pernah mengeluh seperti itu Bapak Ibu. Sebab rezeki yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Qur'an itu tidak terbatas kepada uang, materi. Bahwa kita sehat, kita bisa duduk begini, ini rezeki loh ini. Oh, adakah orang yang gak sanggup duduk seperti kita ini? Banyak. Oh, adakah orang yang berulang kali melamar menjadi bekerja di UMN tidak diterima? Banyak. Saya hampir tiap hari mendisposisi lamaran kerja, banyak. Nggak seberuntung kita mereka itu. Ini rezeki. Terus sudah kita syukuri apa belum? Tanya diri masing-masing. Kalau sudah, jawabannya tunggu, akan ditambah oleh Allah. Karena itu janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau tidak kita syukuri, salah satu tidak mensyukurinya itu ialah tidak menjadi lebih baik Ramadan ini. Maka ya tunggulah, pedih. Begitu pentingnya syukur itu Bapak Ibu, karena itu menyangkut kepada nasib kita di kemudian.
Betul, syukur itu menyangkut nasib kita di kemudian hari. Berhubungan dengan nasib kita di kemudian hari. Baik dunia maupun akhirat. Baik dunia maupun akhirat. Kalau kita bersyukur, pasti kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Kalau kita nggak bersyukur, seperti tadi yang saya contohkan, misalnya tadi kain sarung yang diberikan tadi hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, pasti bisa dihukum, bisa macam-macam lah. Belum lagi di akhirat. Jadi syukur adalah sesuatu yang menghubungkan kita kepada akibat kemudian di dunia dan di akhirat. Tadi sudah digambarkan yang dibacakan Pak Pono tadi, Ibrahim ayat 7. Bersyukur ditambah, nggak bersyukur kena siksa Pak Tino. Gitu ya Pak Tino ya? Iya. Begitu Pak Saran? Iya. Ini sampai sore kita nih, sampai asar nih, kalau perlu sampai buka ini kita mengkaji nih. Nah sekarang kepada siapa kita bersyukur? Bahwa puasa ini harus bisa menjadikan kita menjadi hamba orang yang beragama Islam, yang mengaku beriman, menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena apa? Karena kalau bersyukur, ku tambah kata Allah. Tapi kalau kau tak bersyukur, tunggu. Kepada siapakah kita bersyukur? Bahwa syukur itu kepada Allah, kepadaku kata Allah, dan kepada siapa Pak Subhanuddin? Apa? Yang kedua, kepada kedua orang tua. Luqman 14. Karena ibumu mengandungmu 9 bulan, melahirkanmu dengan susah payah, hidup mati dia pertaruhkan untukmu, maka kau harus bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu itu. Coba kita renungkanlah masing-masing kita, sudahkah kita bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Tidak pernah mengecewakan kedua orang tua kita? Tidak pernah mengatakan sekalipun kepada orang tua kita? Memenuhi apa yang diminta oleh orang tua kita? Sudahkah? Menyenangkannya, mendoakannya. Kalau dia sudah tiada, setiap selesai sholat kita membacakan Fatihah kepadanya. Kalau sudah, itu termasuk tanda-tanda kita orang yang tahu bersyukur. Kalau belum, berarti kita tak tahu bersyukur. Tak tahu kita bersyukur bahwa tanpa ayah dan emak kita nggak ada di dunia ini. Allah menjadikan kita lewat perantaraan emak dan ayah kita. Kalau kita tak bersyukur, tak berbuat baik kepadanya, baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal, berarti kita tidak masuk kategori yang bersyukur. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Berarti kita tinggal menunggu waktu bakal kena azab karena kita nggak bersyukur. Ancaman Allah Ibrahim 7 tadi, tunggu kau yang tak bersyukur, azabku pedih. Kalau bersyukur ku tambahi. Kepada siapa kita harus bersyukur? Kepadaku kata Allah dan kedua orang tua. Saya minta di hari 26 Ramadan ini kita renungkan. Kalau masih ada di antara kita yang masih punya orang tua, baik emak maupun ayahnya masih hidup, segera, jangan lama-lama, selalulah merawatnya, membahagiakannya, menyenangkannya. Jangan pernah membuat dia sedih sekalipun. Jangan pernah membuat emak, ayah kita sedih karena kita, karena perlakuan kita.
Kalau masih ada, saya himbau segera pulang dari sini nanti, malam nanti jumpain, peluk ayah mak kita. Masih banyak yang belum kita lakukan untuk membahagiakan dia. Pasti tak sebanding apa yang kita lakukan kepada emak dan ayah kita dibanding dengan pengorbanannya yang luar biasa mulai sejak melahirkan hingga kita seperti ini. Oh, jangan pernah menganggap bahwa ayah dan emak kita itu tidak pernah berdosa gara-gara kita. Pasti pernah. Mungkin dia lalai sholat, mungkin dia lalai melakukan ibadah karena mengurus kita. Ayah kita, bapak kita jungkir balik mencari nafkah untuk menghidupin kita, menyekolahkan kita, mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran, mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Mungkin bahwa dia bersalah, melakukan dosa kecil maupun besar karena kita, karena cinta tadi, motivasi yang berlebihan untuk membesarkan kita. Orang-orang yang dicintainya dia langgar aturan, berdosa ayah kita. Kalau kita tidak meminta maafkan kepada Allah atas kesalahan dan dosa ayah dan emak kita, kita termasuk orang yang tidak tahu bersyukur. Kepada yang punya emak dan ayah masih hidup, segeralah berbuat baik, senantiasalah minta maaf kepadanya, karena pasti belum sebanding apa yang kita lakukan dengan pengorbanan keduanya. Kalau dia sudah tiada, jangan pernah berhenti untuk mendoakannya. Jangan pernah berhenti. Enggak ada yang diharapkannya kecuali doa kita. Enggak ada. Emak dan ayah kita di alam kubur sana yang diharapkannya cuma satu saja, doa anakku. Doa anakku. Maka ketika kita tidak mendoakannya, kecewa emak dan ayah kita itu. Kecewa dia melahirkan dan membesarkan kita. Kecewa dia menyekolahkan kita sehingga kita bisa menjadi bergelar doktor, profesor, segala macam jabatan, rektor, pembantu rektor, dekan, pasca, segala macam. Kecewa. Enggak ada artinya sebuah jabatan itu untuk emak dan ayah kita. Yang berarti buat untuk emak dan ayah kita adalah Al-Fatihah dan doa untuk dia. Momentum Ramadan ini, Bapak Ibu, kawan-kawan saya, yuk sekali lagi, benar apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ini bisa menjadi motivator terbaik kita untuk melakukan sesuatu yang berdampak baik buat diri kita dan kedua orang tua kita. Karena kewajiban kita bersyukur, Ramadan ini harus bisa membuat kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur kita kena azab. Dan bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Kedua orang tua. Tidak ada, sekali lagi, termasuk diri saya. Bukan ini saya ngomong bukan untuk kalian saja, tidak, untuk saya termasuk ini. Untuk saya, hei Hardi Mulyono, sudahkah kau bersyukur? Dulu ayah kau, emakmu membesarkanmu. Sudahkah kau bersyukur? Di alam kubur sana, dia mengharapkan doa dari seorang anaknya yang hari ini jabatannya rektor. Enggak ada apa-apanya itu, Bapak Ibu. Enggak ada apa-apanya. Tikno, enggak ada apa-apanya kau direktur pasca, Tikno. Doktor dengan segala macam detail yang kau sandang itu enggak ada gunanya itu untuk mak ayah, kecuali doamu, Tikno. Doamu. Dan itu juga harapan kita nanti ketika kita sudah tiada. Kita juga berharap doa dan bantuan anak-anak kita. Jangan pikir kita nggak mati. Kita pasti mati. Pada gilirannya kita akan sendiri dalam alam kubur menunggu doa, bantuan anak-anak kita. Kalau hari ini kita tidak bersyukur, tidak mendoakan emak ayah kita, bagaimana mungkin kita bisa didoakan oleh anak-anak kita nanti? Bapak Ibu, saudara-saudara,
Saya ingin hari ke-26 ini, yuk kita renungkan sekali lagi, sudahkah Ramadan tahun ini menjadi motivator kita, motivasi kita menjadi lebih baik? Sudahkah yang tadinya kita jarang mendoakan mak ayah kita menjadi lebih sering kita mendoakan mak ayah kita? Lebih sering membaca Al-Quran untuk mak ayah kita? Lebih sering bersedekah untuk mak dan ayah kita? Kalau belum, tingkatkan Bapak Ibu kawan-kawan. Tingkatkan dan tingkatkan. Tidak ada yang hebat kita ini kecuali emak dan ayah kita. Yang hebat adalah emak ayah kita, bisa menjadikan kita seperti ini. Oleh karenanya bersyukur kita. Allah mengisyaratkan dalam surat Luqman 14 tadi, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Kalau tidak, kembali ke Ibrahim ayat 7, ajabkul sangat pedih. Bapak Ibu saudara-saudara, barangkali inilah sekedar kajian perenungan kita di menjelang ujung Ramadan. Besok kita sudah libur. Saya rektor, ini Pak Sadat, Dr. Sadat wakil rektor, Pak Firman permisi karena ada kegiatan Zoom meeting hari ini. Pak WR2 juga izin karena dia harus bertugas ke Bandung. Dan ini ada Direktur Pasca, ada dekan semua ini, ada kepala lembaga, dekan ekonomi, ekonomi dan farmasi sastra hadir kan? Hadir ya? Hadir. Ini ada kepala-kepala lembaga, bahwa tidak satupun dari kita yang tidak pernah berbuat salah. Saya Hardi Mulyono, Rektor UMN Al-Wasliyah, Pak Sadat, dan Dr. Anwar Sadat, Wakil Rektor 3, dan semua ini pimpinan pasti pernah melakukan salah. Saya mewakili pimpinan UMN Wasliyah seluruhnya mohon maaf lahir dan batin. Kepada semua kita, sivitas akademika siapapun yang pernah tersakiti, terjalimi, tersinggung dan sebagainya akibat dari ucapan, perilaku, tindakan, kebijakan dan sebagainya dari pimpinan UMN, kepada Bapak Ibu saudara-saudara tidak menunggu Idul Fitri di 26 Ramadan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita bakal libur. Kita akan ketemu nanti setelah sekian hari bulan Syawal. Maka sebelum libur, sebelum memasuki bulan Syawal, kami dari hati yang tulus dalam ini, dari mulai Pak Profesor termasuk Ketua Senat senior kita, saya, semua ini, Pak Direktur Pasca, dekan-dekan, mohon maaf kepada siapapun. Dan kami juga sudah memaafkan manakala ada di antara pegawai, dosen, sivitas dan siapapun yang pernah melakukan kesalahan baik dari sisi pekerjaan dan pergaulan, kami juga telah memaafkan itu. Silakan memasuki nanti mengakhiri bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal dengan hati yang bersih, dengan gembira, dengan bahagia, tanpa beban di antara kita, khususnya keluarga besar UMN. Demikian juga dengan Bapak Ibu saudara-saudara, kami harapkan memaafkan. Dan kami sudah memaafkan, kalian juga memaafkan. Jadi kita saling bermaaf-maafan. Mungkin kita tidak bertemu di awal-awal Syawal, nanti tanggal 9 baru, tanggal 9 itu berarti sudah 7 Syawal nanti barangkali itu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada kita yang hadir semua ini. Dan saya katakan tadi bahwa pastilah ada sesuatu yang terjadi di antara kita yang bisa membuat menjadi berpotensi rusaknya ibadah kita di Ramadan kalau kita tidak saling memaafkan. Pertanyaan saya, maukah kita semua saling memaafkan? Oke. Bapak Ibu, maafkankah kesalahan kami? Baik. Kita saling memaafkan, jadi plong hati kita memasuki malam 27 nanti malam, yang dijanjikan bahwa di malam-malam ganjil itu akan ada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian apa yang saya sampaikan pada hari ini ada yang tersinggung. Tidak bermaksud tadi mempermalukan si Apri, Pono, tidak. Tapi siapapun kita, yuk jangan berhenti belajar. Belajar membaca Al-Quran dan memahami artinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita dapatkan selama bulan Ramadan di Masjid Ismail Banda ini
membawa khasanah pengetahuan kita menjadi lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, dibebaskan kita dari neraka, kemudian mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.